Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tema ke-56 yang lalu, ketika pada saat kajian itu kita membahas tentang hiperrealitas dalam dunia matriks. Padahal kita tahu bahwa dunia matriks adalah hasil dari pengembangan manusia terhadap kitab mubin. Artinya dunia matriks juga merupakan salah satu produk yang hadir, yang bisa kita rasa, kita sentuh, dan yang kita alami, dan yang merupakan hasil dari sistem kitab mubin yang ditetapkan Allah dan yang dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi mengapa dunia matriks ini disebut sebagai dunia main-main dan senda gurau, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 32. Bagaimana hubungan dunia matriks ini dengan hak dan batil yang disampaikan dalam Al-Quran? Mohon Pak Iswan jelaskan. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya ingin mengulangi lagi apa yang kata Pak Jul yang sudah kita bahas di tema 56 kemarin Pak Jul ya. Nah di situ secara sederhana dapat kita katakan bahwa dunia matrik ini adalah dunia zahir. Kenapa kita menggunakan matrik? Sebab di dalam kemajuan sains dan teknologi ini ternyata zahir sebagaimana yang kita pahami dari sejak dulu ternyata mengalami pengembangan dengan masuknya dunia virtual, dunia cyber begitu. Nah, jadi dunia matrik yang kita maksudkan ini adalah dunia zahir, di mana seperti apa yang tadi dikatakan, di mana apa saja yang hadir yang bisa kita sentuh, bisa kita kita lihat, bisa kita rasakan, atau yang bisa kita alami gitu. Nah, ini dunia matrik. Nah, dunia matrik di dalam pandangan pemikiran postmodern yang berkembang di dalam dasawasa terakhir ini itu adalah mereka menganggap bahwa ini adalah suatu sistem yang sistem yang membuat kita lupa, membuat kita terpesona, membuat kita bergairah di dalam adanya penampakan zahir yang baru di dalam hasil perkembangan sains dan teknologi, sehingga sekarang justru penampakan tadi ini dianggap sebagai realitas yang sebenarnya, yang padahal dulu semua dipandang hanya sebagai tanda-tanda. Jadi ada pergeseran makna di dalam kita menyikapi dunia zahir ini. Nah, oleh sebab itu dunia matrik ini bagi orang yang sadar, ini dunia matrik inilah yang memenjarakan pemikiran kita. Kita terbelenggu di dalam dunia matrik. Nah, dunia matrik berarti dunia matrik ini di dalam pemikiran-pemikiran intelektual maupun di dalam para intelektual Islam, dunia matrik ini ya bukan realitas yang sebenarnya sebagaimana yang dipahami beberapa golongan, terutama kaum ateis, itu yang dipikirkan oleh mereka begitu. Kemarin juga kita sampaikan bahwa kalaulah ini adalah realitas, itu kita anggap realitas, itu sebenarnya katanya seperti yang kita sampaikan kemarin, itu kita hanya menganggap realitas itu hanya sekedar aliran-aliran listrik saja yang diterjemahkan oleh nalar dan rasio otak kita gitu. Nah, di dalam menyikapi inilah Al-Quran sudah memberikan pesan kepada kita sebagaimana di surah Ar-Rum ayat 7,
Sana Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi mereka itu hanya mengetahui apa yang zahir dari kehidupan dunia ini, wa hum 'anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan di dalam kehidupan kehidupan akhirat mereka tidak tahu apa-apa. Mereka lalai begitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi makna zahir yang seperti saya katakan tadi, makna zahir dalam ayat ini adalah suatu sistem yang memproduksi, suatu sistem sistem produktivitas material dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang kita sebut dunia matrik yang memproduksi seluruh produk-produk material. Jadi zahir di dalam ayat ini bukan zahir sebagaimana yang kita pahami selama ini, hanya sekedar apa yang tampak di dalam fisik, tapi zahir di dalam wujud, di dalam sistem matrik itu. Nah, kalau fisik apa yang dapat kita pegang, dapat kita ini, nah ini lebih dengan kemajuan teknologi dia lebih tinggi lagi gitu. Dia lebih tinggi lagi dengan adanya dunia virtual, dunia cyber, kita bisa mengalami kehidupan bukan sebagaimana sekarang ini begitu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan juga, jadi dunia matrik yang tadi kita anggap permainan senda gurau atau tanda-tanda yang dimaksudkan Allah itu, di sini yang dimaksudkan yang ingin disampaikan atau makna daripada ayat ini, artinya dunia matrik ini bukanlah realitas puncak. Artinya dunia matrik realitas puncak yang sebenarnya, ia hanya sekedar tanda, ayat, simbol untuk memahami realitas. Sebab apa? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada ini selalu berubah kan? Berubah, berganti, situasi yang lain kepada situasi yang lain selalu berubah. Nah, inilah yang disebut oleh Allah sebagai hanya senda gurau dan permainan saja, permainan daripada tanda-tanda yang selalu berubah begitu. Nah, selanjutnya kemarin juga kita sudah katakan bahwa dalam dunia matrik itu ukuran keberhasilan seseorang itu ternyata kalau kita lihat tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan dia membangun dunia fisik, membangun infrastruktur, membangun budaya-budaya yang ada. Ternyata dengan kemajuan teknologi ini ternyata ada lagi dunia lain begitu, yang juga dia berwujud begitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dulu misalnya kaum Ad, misalnya Fir'aun segala macam, kalau hanya itu yang kita nilai, itu mereka lebih hebat lagi di dalam membangun dunia struktur. Jadi artinya realitas puncak yang ingin kita capai untuk memahami realitas yang sebenarnya di dalam dunia matrik ini, itu bukan fisik wujud-wujud yang kita lihat, tapi dia ada di dalam cara pandang kita gitu, di dalam cara pandang kita terhadap kita memahami dunia matrik itu gitu. Nah, jadi sebenarnya abstraksi kita lah yang menilai bagaimana dunia matrik ini, baik dari sistem yang sistem ilahi yang ditetapkan oleh Allah, maupun sistem-sistem manusiawi yang dengan sentuhan tangan-tangan manusia maupun produk-produk budaya. Nah, inilah bagaimana cara pandang kita menghadapi
dunia matrik yang kita hadapi di alam ini gitu Pak Jul. Apapun istilah yang disampaikan, baik dunia zahir, dunia matriks, baik karena adanya sistem ilahi maupun sistem manusiawi. Tapi yang jelas semua produk itu ada dan nyata dalam suatu sistem dan dapat kita nikmati. Gitu. Iya. Bukan sekedar main-main dan canda gurau. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa ukuran keberhasilan seorang manusia di hadapan Allah itu bukan ditentukan oleh seberapa hebat kita membangun infrastruktur di dalam dunia matrik ini, tapi keberhasilan kita di mata Allah itu bagaimana cara pandang kita terhadap dunia matrik. Nah, di dalam cara pandang inilah, tentu di dalam cara pandang ini kita kan sudah membahas kemarin tentang interpretasi gitu. Nah, di dalam cara pandang ini sudah masuk di dalam ranah interpretasi. Nah, di dalam cara pandang inilah, interpretasi inilah Allah menyebutkan ada dua hal yang dapat timbul. Nah, inilah yang disebut Allah dengan al-haq dan al-batil. Jadi al-haq dan al-batil itu adalah cara pandang bagaimana kita menilai, kita menyikapi dunia matrik ini gitu. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Ali Imran 190 191 kemarin sudah kita katakan juga, sudah kita sebutkan Allah katakan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul liulil albab. Nah, itu kan jadi semua apa yang ada, perbedaan-perbedaan, pergerakan-pergerakan dan penciptaan langit dan bumi ini, itu semuanya untuk berpikir, untuk cara kita menyikapinya bagaimana menghadapi itu, gitu kan? Untuk bagi orang yang mana? Orang yang ulul albab. Orang ulul albab itu orang yang mana? Allah lanjutkan di situ, Allah katakan orang ulul albab itu allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dalam setiap kondisi dia selalu berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi selalu berpikir tentang sistem yang diciptakan oleh Allah dalam dunia yang kita sebut tadi, dunia matrik. Tapi ujungnya apa dikatakan? Ada kesimpulan di situ. Dia bisa mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi ada kesimpulan di dalam dia itu bahwa dunia matrik ini bukan batil, bukan al-batil. Nah, kita lihat lagi di ayat misalnya di surah Ibrahim ayat 19, terus bagaimana cara pandangnya? Nah, cara pandang ini Allah katakan alam tara, tidakkah kau perhatikan? Allah katakan di sini annallaha khalaqas samawati wal ardh bil haqq. Jadi disinilah jadi dari ayat inilah kita dapat pahami bahwa hak dan batil ini sebenarnya bukan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan masalah halal haram, bukan masalah misalnya di dalam fikih, masalah wajib, masalah sunnah, masalah dan lain-lain itu, tapi bagaimana cara pandang kita dalam bentuk dan pemikiran kita di dalam terhadap keberadaan dunia matrik ini dalam mencari suatu realitas. Nah, sebenarnya inilah persoalan yang paling besar di sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita untuk memisahkan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Nah, dengan pemisahan-pemisahan inilah, ini kita dapat memahami realitas yang sebenarnya. Artinya realitas apa? Kita bisa paham siapa itu Allah, siapa itu manusia, siapa itu alam, dan bagaimana bentuk, pola, hubungan serta kualitas daripada hubungan ketiganya ini. Nah,
Oleh sebab itu dikatakan juga di dalam surah Al-Baqarah 42, masalah hak dan batil ini Allah katakan wala talbisul haq qabil batil. Nah, di sini jangan kau campurkan antara hak yang dan batil. Jadi hak dan batil ini adalah pertarungan yang ada di dalam apa? Di dalam pemikiran kita. Yang dulu pernah kita bahas adanya pemikiran syaitani, ini melahirkan hal-hal yang batil, pemikiran rahmani ini yang melahirkan hal-hal yang hak. Nah, oleh sebab itu ayatnya Allah lanjutkan lagi Allah katakan di situ ayatnya wataktumul haq, dan kau sembunyikan kebenaran-kebenaran itu wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui kebenaran-kebenaran daripada al-haq. Nah, jadi dari ayat-ayat tadi yang saya sebutkan tadi dapat kita pahami bahwa realitas yang sesungguhnya ini sebenarnya berada di dalam pengalaman, pengetahuan, pemahaman yang terakumulasi itu menjadi kesadaran dalam pemikiran manusia, maupun yang tadi mengenai kebenaran langit dan bumi segala macam tadi Allah tadi, dan ada juga ke realitas yang di luar pemikiran manusia. Nah, realitas kebenaran yang ada di dalam pemikiran manusia inilah ini dapat kita capai di dalam sampai pada kesadaran diri kita yang paling tinggi, yang kita sebut, yang biasa orang katakan ultimate reality, kesadaran maksimal yang dapat kita capai begitu. Nah, untuk kesadaran di luar pemikiran manusia, nah ini yaitu adanya kesadaran universal. Nah, ini dalam bahasa Arab dia disebut wa'i alamiyun, kesadaran universal. Apa kesadaran universal ini? Ini kesadaran yang tidak lain adalah kesadaran yang ada pada Tuhan, pada Allah, yang kita sebut dengan Al-Ahad. Nah, jadi ada dua kesadaran, ada satu dalam diri manusia, ada satu di dalam kesadaran universal yang kita kenal gitu. Jadi dalam filsafat ilmu pengetahuan kita mengenal istilah ontologi, iya. Kemudian ada epistemologi dan aksiologi. Iya, iya. Nah, adakah hubungan dengan cara pandang dunia matriks ini, Pak Iswan? Nah, kan tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya dunia matriks ini kan sudah jadi persoalan. Eksistensi siapa Allah, siapa alam, siapa manusia, ini sudah menjadi persoalan yang terbesar. Mencari kebenaran-kebenaran al-haq, supaya jangan ada pemikiran-pemikiran batil di dalam manusia. Ini sudah dirintis manusia sejak zaman dulu begitu. Nah, sebelum Islam datang, yang kita kenal sekarang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sudah ada pemahaman-pemahaman di dalam pemikiran filsafat. Nah, oleh sebab itu apa yang tadi Pak Jul katakan itu, bahwa tiga cara tadi itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ini juga dapat kita katakan sebagai salah satu dari usaha sadar manusia. Untuk apa? Untuk dalam memahami realitas matrik, sehingga tidak salah di dalam memahami entitas dan eksistensi yang ada itu gitu. Nah, ontologi ini dia ditujukan pada pemahaman tentang apa dan siapa kita, siapa Allah. Ini apa benda-benda yang ada di alam ini. Nah, ini ontologi. Nah, sedangkan epistemologi ini pemahaman tentang pengembangannya. Kalau begitu dari mana apa dan siapa ini datangnya dari mana begitu. Nah, dilanjutkan dulu dengan aksiologi. Kalau begitu apa manfaat, apa gunanya, untuk apa semua ini. Nah, inilah yang dikembangkan usaha sadar manusia. Sebelum sebenarnya sudah dirintis sejak sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran menjawab apa yang dirintis oleh manusia sejak zaman
zaman apa? Zaman manusia Adam dulu sampai dengan star pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah ada dalam pemikirannya tadi secara brilian. Nah, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis masa lalu itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita kali ini apa Pak Isman? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang saya sampaikan tadi, jadi dapat kita katakan yang pertama, dunia matrik itu baik dia yang bersumber dari sistem ilahi maupun dari sistem manusiawi akibat dari pengembangan sains dan teknologi itu adalah semuanya adalah sebuah simbol, sebuah permainan. Kalau di dalam kajian budaya itu istilahnya sebuah permainan tanda katanya. Itu sebuah permainan tanda untuk mencari realitas yang sebenarnya. Oleh sebab itu dia disebut diibaratkan Allah sebagai senda gurau dan permainan, artinya sistem daripada dunia matrik ini dia bisa hilang, dia bisa datang, dia bisa pergi, dia bisa muncul lagi dalam bentuk yang lain yang selalu berganti seperti di dalam film-film Sadam Sandiwara, dalam cerita-cerita itu. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kesalahan-kesalahan abstraksi atau interpretasi pemikiran kita di dalam memahami dunia matrik inilah yang menimbulkan suatu yang kita sebut kesalahan dalam memahami realitas, ya, yang Allah sebut sebagai al-haq dan al-batil. Makanya Allah katakan ini jangan dicampurkan, jangan kamu campurkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan hak dan yang batil. Nah, kesimpulan terakhir, realitas yang sebenarnya berarti ada di dalam kesadaran manusia yang tadi saya sebut sebagai realitas puncak tadi. Itu yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan yang ada di luar diri manusia itu disebut dengan kesadaran universal, wa'i alamiyun, kesadaran universal yang sebenarnya tiada lain adalah kesadaran daripada entitas abstrak yang kita kenal dengan ahad, Allah ahad. Jadi Allah ini simbol, realitas entitas abstraknya adalah ahad. Maka itu disebutlah qul huwallahu ahad. Sebutlah bahwa Allah itu adalah yang ahad itu gitu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dalam tema ini. Semoga dapat kita jadikan pemikiran bersama dan semoga bisa dipahami. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu kita pada kajian rasionalitas Qurani di masa akan datang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.